salawat dan salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada semua sahabat-sahabatnya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan jadwal itu jam 7. Saya jam 7 ada di kawasan ini. Sudah ada di Lukman jam 7. Ke antara ya dan tidak. Kita berhenti jam 7 sudah sampai di Bali harus menunggu. Akhirnya sampailah pada jam 7. Karena awalnya justru terpikir setengah 8. Jadi kita terlambat beberapa menit. Baik, dan di jadwal yang ada di buku itu meja kita hari ini surah Luqman dengan saya surah Luqman. Dan surah Luqman ini ada beberapa bahagian. Dan bahagian terpenting itu adalah nasihat Luqman. Dan karena nasihat itulah kemudian muncul surah ini yang kemudian dinamakan dengan surah Luqman. Tetapi ibu ada poin selain daripada nasihat Luqman yang ada di surah ini, itu di awal daripada surah Luqman. Di surah ini juga saya sampaikan di pengajian subuh minggu di Baitur Rahman, di pengajian pagi, di pengajian subuh ya, selepas tausiah subuh itu biasanya kan di banyak penceramah itu tidak menyelesaikan. Jadi ceramahnya memang habis subuh itu tidak terlalu panjang, biasanya rata-rata 20 sampai 30 menit lah kan. Jadi kami memanfaatkan waktu setengah 7 sampai setengah 8 itu untuk membacakan surah Luqman. Cuma di sana karena pertemuannya bisa sampai 3 kali dalam Luqman ini, maka penyampaiannya agak sedikit detik karena tidak ada banyak ayat yang bisa kita telah. Nah, tapi karena pertemuan kita di sini relatif lebih singkat, durasi waktunya singkat ya, pada setiap pertemuan, dan pertemuannya juga cuma 2 kali pertemuan. Yang nanti itu di pertemuan kedua itu mungkin itu cerita tentang Ismail bin Ibrahim. Jadi sebenarnya temanya lebih kepada pendidikan sebenarnya. Karena saya mengambil surah Luqman dan cerita tentang Ibrahim dan Ismail. Nah, kenapa memilih tema pendidikan ini? Karena memang salah satu problem yang cukup krusial di tengah-tengah kehidupan kita ini itu soal pendidikan, terutama hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Problem kita. Nah, tapi awalnya waktu kita yang cukup terbatas. Jadi sebenarnya memang keterbatasan itu, dan kita berupaya sebisa mungkin dalam waktu yang cukup terbatas itu, kita berharap ada sesuatu yang kita bisa dapatkan. Nah, nanti kurang-kurang dari itu mungkin ibu bisa mencari sendiri, bisa mencari sendiri lebih dalam lagi, mungkin lewat media yang lain. Mungkin juga bisa membaca sendiri dan seterusnya. Nah, ibu-ibu yang berkata Allah, saya coba dengan surah Luqman dulu. Kalau sekiranya ini tidak diselesaikan pada hari ini, nanti di pertemuan yang kedua itu kita lanjutkan ini. Jadi paling tidak saya ingin kita menyelesaikan sampai wasiat Luqman. Kalau sebenarnya kita tidak bisa singkatkan pada hari ini, ya. Tapi kalau kita bisa singkatkan, kita masuk pada tema yang kedua di pertemuan yang kedua. Nah, baik ibu, jadi pertama sekali kita melihat di awal kepada surah Luqman.
Jadi karena ini adalah surah Makkiyah, maka dia menempati ciri daripada surah-surah Makkiyah lainnya. Jadi karakteristik daripada surah Makkiyah itu fokus nasihat itu lebih kepada soal akidah. Ya. Jadi dia berbicara tentang akidah, berbicara tentang fondasi beragama, fondasi beragama. Jadi karena akidah baik, maka agama seseorang akan baik. Tapi kalau akidahnya tidak baik, itu dipastikan pengembalaan agamanya tidak baik. Jadi Aisyah itu dalam sebuah apa namanya? Ini bagaimana? Boleh jawab? Baik. Jadi kalau agama seseorang itu baik, itu dipastikan fondasi akidahnya itu bagus. Jadi komentar Aisyah. Jadi Aisyah sempat mengatakan, inna awwala ma nuzil min al-Quran ayat mufassalah, ayat mufassal. Ayat mufassal. Jadi awal nuzul itu ayat mufassal. Jadi yang pertama turun daripada Al-Quran ini kata beliau itu ayat-ayat pendek, ayat mufassal, ayat pendek. Hatta idza thaba an-nas 'ala al-Islam nuzila al-halal wal haram. Nah, sehingga ketika orang-orang Islam yang sudah bagus, baru kemudian turun tentang halal dan haram. Nah, ayat-ayat pendek itu ayat tentang apa? Dzukira fiha al-jannatu wan nar. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Ya. Nah, sehingga beliau katakan kemudian, walau anna awwala man nuzil la tashrabul khamra la yaqulun la nadul khamra abada. Ya, dan seterusnya, walau nuzilat awwala man nuzil la taznun la yaqulun la nad'u zina abada. Beliau mengatakan sekiranya ayat yang pertama turun itu misalnya jangan minum khamar, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan pernah meninggalkan khamar selama-lamanya. Itu juga kalau misalnya ayat yang pertama turun jangan berzina, maka mereka tidak akan pernah meninggalkan zina. Tapi tidak itu yang pertama turun. Tapi ayat mufassal dzukira fiha al-jannatu wan nar. Jadi ayat-ayat yang pendek yang di ayat itu Allah menceritakan tentang surga dan neraka. Nah, bicara surga dan neraka ini soal iman kepada hari kebangkitan. Ya, iman kepada hari kebangkitan. Nah, jadi ini masuk dalam ranah akidah, masuk dalam ranah iman. Dan itulah yang dibincangkan ya sepanjang Nabi berada di Makkah. Jadi dakwah Nabi itu lebih banyak kepada penguatan akidah. Nah, kenapa perlu penguatan akidah? Supaya kemudian orang itu mudah dalam menjalankan agama ini. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa, dan saya menyampaikan dalam banyak kesempatan bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah SWT, dalam kita beraktivitas di kehidupan dunia ini, itu tumpuan kekuatan itu sebenarnya tidak pada fisik. Ya, jadi tumpuan kekuatan kita tidak pada fisik. Jadi kita tidak boleh mengandalkan fisik. Karena sesungguhnya manusia ini dia bukan hanya semata-mata makhluk fisik, tapi kita juga makhluk ruh. Ya. Jadi bahkan ulama mengatakan al-insan wal aql wal qalb. Jadi manusia ini adalah dia makhluk yang terdiri daripada dua komponen dasar, yaitu akal dan hati. Jadi itu sebenarnya kita. Jadi kalau orang yang semata-mata mengandalkan fisik, maka dia akan lemah. Tapi kita mengandalkan sesuatu yang di luar fisik, walaupun dia fisik tetap ikut. Tapi andalan kita bukan fisik, karena fisik ini mungkin kalau cuaca ekstrim dia mungkin sakit, itu fisik. Ya, dia tidak kuat fisik, ya, mungkin dia bisa cacat dan seterusnya. Tapi ada kekuatan di luar itu, yang itu bisa memberi kekuatan luar biasa kepada fisik yang lemah. Ya. Itu yang kita kenal dengan kekuatan iman. Ya, nah kekuatan iman itulah yang kemudian dipupuk oleh Nabi melalui penanaman akidah yang baik. Nah itu kenapa kemudian di Mekah itu sepanjang 13 tahun Nabi di Mekah itu fokusnya lebih kepada soal akidah.
Nah, supaya apa? Supaya kemudian kalau orang akidahnya sudah benar, akidahnya benar, jadi keyakinannya kepada Allah itu sudah betul. Nah, itu akan memudahkan seseorang itu untuk kemudian mengamalkan agama ini. Jadi orang yang pertama dia akan mudah dalam menjalankan agama. Kemudian orang akan bisa konsisten dalam agama ini, dan pada akhirnya apa? Orang akan mendapatkan agama ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa agama ini ada tujuan, ada maksud. Ya, jadi agama ini bukan hanya sebuah ritual, bukan apalagi simbol, bukan. Jadi agama ini sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya puasa, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jadi tujuannya takwa, kan? Kalau sembahyang misalnya tanhanil fahsya'i wal munkar, sembahyang itu mencegah orang pada perbuatan keji dan munkar. Itu tujuan-tujuan. Ya, zakat itu tahir, zakih biha, membersihkan hati orang yang bersedekah atau berzakat. Itu maksud atau ending daripada agama di kehidupan dunia ini. Sebelum nanti pada hari akhirat seorang akan mendapatkan pahala. Nah, tapi ada yang dituju, ada yang dimaksud dalam agama di kehidupan. Nah, itu akan didapatkan, akan diperoleh ketika seseorang memiliki iman yang baik. Ketika seorang mendatangi agama ini dengan akidah yang benar. Tapi kalau orang mendatangi agama ini akidahnya tidak betul, maka yang terjadi apa? Orang akan merasakan agama ini benar. Kemudian orang sulit konsisten dalam agama ini. Jadi mohon maaf, makanya ibu melihat kenapa misalnya di bulan Ramadan itu ramai, di luar itu tidak. Kekuatan kita segitu. Kenapa? Karena kebanyakan mendatangi agama ini dengan fisik. Makanya sore hari itu banyak orang jual makanan, kan? Kenapa? Karena orang berpuasa dengan fisik. Kalau fisik itu orientasinya yang materi. Kalau orang mendatangi agama ini dengan fisik, orientasinya itu materi, kan? Jadi orang puasa karena fisik, maka dia akan karena fisik, maka orientasinya ya makan minum. Karena fisik itu butuh makan, butuh minum. Jadi fisik itu dia butuh duit, dia butuh jabatan, dia butuh popularitas. Nah, kalau orang beragama itu karena duniawi, maka yang diinginkan itu. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan dan cara kita beribadah. Jadi beragama ini dia diawali dengan iman. Iman itu orientasinya pahala. Jadi kalau orientasinya pahala, maka dia tidak akan musiman. Nah, dia akan permanen. Karena permanen, ya. Karena sesungguhnya manusia ini dia selalu sebagaimana dia butuh pada materi dari karena fisik, dia butuh makan minum, maka sesungguhnya untuk ruh itu lebih daripada makan dan minum. Nah, makan dan minum, karena itu kebutuhan yang permanen dan kebutuhan yang abadi. Karena ruh tidak mati, fisik mati. Nah, kalau orang hari ini berkumpul mencari materi untuk fisiknya, harusnya dia lebih mencari makanan untuk ruhnya, yaitu pahala, insya Allah, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini yang diawali pada awal surat Al-Luqman, ya. Ya Allah menyebutkan di sini, perhatikan baik-baik di ayat 4 misalnya. Allah katakan apa? Wa hum bil akhirati yuqinun. Jadi itu sebelumnya Allah katakan bahwa Al-Qur'an ini itu petunjuk sekaligus juga rahmat bagi orang muhsin. Muhsin itu orang yang selalu berbuat baik. Jadi Al-Quran ini petunjuk sekaligus rahmat. Ini di sini ada poin. Ya. Poinnya apa? Poinnya adalah mudawwarah. Nah, tapi sebelum saya masuk pada poin itu, saya kelarkan dulu yang tadi. Ya. Jadi Allah katakan di sini, orang muhsin itu orang yang selalu berbuat baik. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itu dia yang keempat, ya. Jadi mereka adalah orang yang yakin dengan bil akhirah, hari akhir. Nah, itu soal surga dan neraka itu. Jadi bukan ini yakin dengan hari akhirat, itu bukan yakin bahwa ada hari setelah kematian dari dunia ini, bukan itu. Jadi poin meyakini hari akhirat itu adalah itu soal kebangkitan. Maksud kebangkitan apa? Ada pembalasan, ada pertanggungjawab. Jadi ada surga, ada neraka, ada pahala, ada nikmat, ada azab. Itu maksudnya.
Jadi ketika kita diharuskan beriman dan meyakini hari pembalasan atau hari akhirat, maksudnya itu hari di mana kita akan dibalas. Maka di antara makna ad-din itu maknanya apa? Balasan. Jadi Allah ini nama lainnya Dayyah. Jadi yang menuntut balas kepada manusia. Jadi dia yang akan memberi balasan. Ya, jadi dia menuntut balas dan dia juga memberi balasan. Yang Dayyah. Jadi din ini balasan. Yaumiddin, hari pembalasan, hari pembalasan. Ya. Nah, manusia akan dibalas atas apa yang dia kerjakan. Nah, keyakinan itu yang harus mengalir dalam setiap urat dan darah kita. Jadi kalau itu mengalir dalam jiwa kita, nah itulah yang menyebabkan seseorang ini mudah dalam mengamalkan agamanya. Nah, karena harapannya itu jelas, orientasinya itu jelas. Ya, tapi harus itu orientasinya. Kalau bukan itu orientasinya, maka kita tidak akan kuat. Dan lebih buruk daripada itu, kita tidak akan sampai pada tujuan. Tapi ketika orang sembahyang, orang menunaikan zakat, orientasinya itu adalah akhirat, maka dia mudah menjalankan sembahyang, dia mudah berinfak, dan dia mendapatkan hasil daripada sembahyang dan infak. Jadi kita pada hari ini Islam kita maju tidak mundur, tidak dari menyoal. Tapi kenapa? Karena problemnya di situ. Nah, ya, dan ini sembahyang, kan? Tapi orang tetap jahat. Ya, orang dalam kehidupan sehari-hari masih berbohong, masih ribut sama tetangga, masih ribut antara menantu dan mertua, kan? Mentang usaha-usahanya ini, usaha juga remeh-remeh, ya, masih di situ-situ kita. Nah, kenapa? Padahal kita orang yang sembahyang, bahkan maksudnya kita malam hari bertahajud, puasa sedekah, tapi mentang upaya orang yang masih suka dengar riba orang, ya, masih punya rasa dengki dalam hati, dan seterusnya, masih sulit membantu orang lain, masih pelit, ya, masih suka menahan harta, masih mencintai dunia. Padahal umur sudah tak lagi muda, ya, sebentar lagi kena mati. Nah, tapi mentang galak tidak, kan? Ya, apa beli mentang pakai ini supaya maaf saja, ya. Nah, nanti di sini disinggung, ya. Nah, jadi kita masih begitu. Nah, lalu kan kita tanya, lalu sembahyang kita yang berpuluh tahun itu di mana? Puasa kita yang berpuluh tahun itu di mana? Sementara sahabat Nabi dulu itu, ya, mereka tidak punya kesempatan beribadah seperti kita sampai berpuluh-puluh tahun. Sahabat Nabi itu ada yang baru masuk Islam setahun wafat. Mereka cuma dapat setahun puasa Ramadan yang kata. Bahkan sembahyang tidak dapat. Kalau ibu melihat cerita orang beriman dalam Al-Quran, ada tukang sihir di zaman Firaun. Tukang sihir di zaman Firaun. Pagi hari begini itu masih tukang sihir, masih kafir, masih ingin mengalahkan Nabi Allah Musa. Tapi sore harinya dia dihukum oleh Firaun dan Allah abadikan ceritanya dalam Al-Quran. Dia beriman kepada Nabi Allah Musa. Jadi, dan itu Allah ceritakan di sini. Kenapa Allah ceritakan? Karena soal iman tadi. Dia di pagi harinya kafir, di sore harinya Allah masukkan ke dalam surga. Sore hari ini kalian dia menjadi ahli iman dan Allah ridha kepada tukang sihir. Jadi di pagi hari mereka mesti jahat, tapi di sore hari kagak. Dia tidak butuh waktu berpuluh tahun. Dia tidak butuh waktu sampai 24 jam. Dia hanya beberapa jam. Ini soal keyakinan. Tapi kita bayangkan kita pada hari ini, ya, pada belum deh. Berapa puluh tahun sudah kita puasa Ramadan itu? Berapa puluh tahun sudah kita berqiyam lail? Lalu apa yang kita dapatkan? Nah, rezeki lagi rezeki Maryam. Tenangkah kita hari ini duduk di rumah? Lihat keluarga kita seperti apa dan seterusnya. Lihat tetangga kita kiri dan kanan. Lihat Islam secara umum. Lihat hari ini bagaimana Yahudi membantai umat Islam di Palestina. Di mana kekuatan kita? Di mana kekuatan ketika dulu dalam peristiwa perang Badar malaikat turun dari langit? Ya. Dan itu peperangan yang ada perlawanan. Hari ini orang Islam dibantai. Bukan Allah hanya dia menekan tumpah dari boleh Tuhan. Tuhan dari galilea. Kita lihat sekarang di mana pertolongan itu, di mana bantuan itu, dan sampai hari ini mereka masih membantai itu orang-orang Palestina.
Di mana umat Islam pada hari ini di hadapan kekuatan Yahudi yang jumlah mereka di dunia ini tidak sampai 20 juta orang untuk seluruh dunia. Tidak sampai 20 juta. Kalau ada di daerah ini ada Yahudi termasuk di sini, jadi Yahudi itu ada 20 juta. Sebegitu jumlah mereka seluruh dunia. Dan lihat bandingkan dengan umat Islam, jumlah kita 1 miliar lebih. Di mana umat yang banyak? Di mana doa yang kita panjatkan setiap Ramadan agar Allah membinasakan orang Yahudi? Apa doa ini? Ulangnya doanya. Orang dulu itu menyentuh kemarau begini, dia sembahyang 2 rakaat. Lalu dia bilang sama budak, coba tengok ada apa-apa enggak? Ada perubahan apa? Lalu budaknya lihatlah ke langit, enggak ada apa. Dia sembahyang lagi 2 rakaat. Dia tanya, ada apa? Dia lihat ada titik kecil di sana. Titik, ya dia sembahyang lagi 2 rakaat. Dia katakan bergerak ada titik itu, sudah bergerak. Tapi masih jauh, sembahyang lagi sampai titik itu bergerak dekat dan ternyata dia mendosa. Sampai dia hujan berujung. Udah zaman benar. Menyambut kemarau dengan sembahyang hujan terus. Kita hari ini senegeri ini istisqa hujan tidak turun. Ya, udah nyaman tidak boleh. Kira-kira begitu kita pada hari ini. Jadi suara kita tidak lagi sampai ke langit. Pak betul. Aida. Kan? Di mana problemnya? Maka salah satunya ibu-ibu ya kita katakan ini salah satu ini soal iman itu cukup mendasar. Walaupun nanti ada hal-hal yang lain, tapi yang lain itu tidak begitu mendasar, tidak begitu prinsip. Tapi kalau kita bisa selesaikan di sini, yang lain mudah. Tapi ketika problemnya di sini, maka yang lain mencacur hampa deh. Makanya ini di sini dulu ya. Maka itu yang dikatakan oleh Aisyah. Hatta idza thaba an-nasu 'ala al-Islam, ketika Islamnya sudah bagus, imannya sudah bagus, ketika keyakinan mereka pada akhirat itu sudah mapan, kaget, baru kemudian Allah turunkan halal dan haram. Baru Allah katakan ini haram, dia akan tinggalkan itu. Tapi hari ini tidak bisa kita bilang sama pencuri suara itu, wah kamu naik jadi anggota legislatif itu haram, itu bukan, bukan iman, itu bukan. Jadi tidak bisa kita bilang ini tidak masuk nih. Kenapa? Karena imannya tidak betul. Tapi ketika imannya betul, yakin orang kepada pahala dan dosa yang baik, nah maka mudah kita bilang ke orang ini kalau kamu buat begini kamu berdosa, dihukum beliau. Takut, dia akan tinggalkan. Begitu juga kalau kita bilang ayo ke masjid pahalanya besar, orang akan datang. Tapi ibu lihat pada hari ini di malam hari orang ramai masjid. Ya, tapi subuh yang 2 rakaat. Tidakkah ibu bertanya pada diri ibu, kenapa ibu tidak datang di sebuah hari tapi datang di malam hari? Apa yang dicari? Kan itu ya. Jangan tidak tahu cari apa. Pokoknya datang. Dan kita juga tidak tahu ibu-ibu cari apa di sini hari. Amin. Biasanya tidak seramai ini. Ya. Nah itu perlu itu ya, perlu menjadi sesuatu yang itu perlu menyentil diri sendiri. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan ini itu semua jelas tentang jawabannya besok. Kita tahu kenapa kita buat. Kenapa saya datang, kenapa saya pergi, kenapa saya duduk, kenapa saya berdiri. Jangan dikira itu sesuatu yang simpel, itu perlu dipertanyakan. Jadi ulama dulu mereka mengajukan 3 pertanyaan. Ini pertanyaan aksiologis. Mereka mengajukan 3 pertanyaan pertama. Min aina ila aina wa lima. Dari mana kita datang? Kemana hendak kita pergi dan mengapa? Pertanyaan. Saya datang, kenapa kok tiba-tiba saya ada di dunia ini? Dari mana saya? Kok tiba-tiba saya sudah ada? Saya ada dari mana? Kemudian sekarang saya sudah ada di dunia ini. Saya mau pergi kemana ini? Ini rame-rame ini mau kemana ini? Orang banyak di pasar pun rame-rame malam-malam bertarawih. Apa itu? Lalu kemudian besok tiba-tiba sudah hilang orangnya. Oh iya. Kenapa? Ya. Oh menjak rame-rame. Mau pergi kemana ini? Dan mengapa? Kalau ibu memilih ke kanan, kenapa? Kalau ibu pilih ke kiri, kenapa? Kalau jalan terus, kenapa? Kalau berhenti, kenapa? Kalau ibu malam pergi bertarawih, tanya kenapa? Kalau hari ini datang kembali, tanya kenapa? Maka, apa yang telah mendorong ibu datang? Apa motifnya?
Apa yang menggerakkan hidup mereka? Nah, itu yang harus dihidupkan dalam hati ya, yang harus dihidupkan. Dan ini yang menyebabkan kehidupan para nabi dan para sahabat dulu, meskipun kehidupan dunia mereka sempit dalam mana mereka tidak ada duit seperti kita, pakaian mereka tidak seperti kita, rumah tempat tinggal mereka tidak seperti kita, kendaraan mereka tidak seperti kita, tetapi mereka punya hati yang lapang dan bahagia. Itu generasi yang paling bahagia yang pernah ada di bumi ini. Jadi kalau bercerita tentang rakyat yang sejahtera, makmur, aman, sentosa, nyanyi kehidupan para sahabat. Mereka orang-orang yang hari-hari berpikir tentang pahala. Bani Salamah. Suatu hari datang pada Nabi mengadu bahwa mereka jauh tempat tinggalnya dari masjid Nabi. Dia ingin pindah ke dekat masjid Nabi. Nabi bilang jangan. Ya Bani Salamah, biarpun tuktab lakum akharukum. Meskipun tempat kalian jauh, jangan pindah. Karena setiap langkah yang kalian langkahkan kemari itu semua memberikan pahala. Jadi Nabi iming-imingkan mereka dengan pahala yang banyak. Jangan pindah. Makanya mereka dulu datang ke masjid jalan kaki, nggak pakai kendaraan. Walaupun punya naklide, nauta, jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Supaya pahalanya banyak. Dan bukan hanya sampai di situ. Ada sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid. Karena dia dekat dengan masjid, dia takut kekurangan pahala, dia gandakan itu. Jadi harusnya dia langkahnya 100 masjid, dia buat jadi 200. Dikecilkan langkahnya demi pahala. Jadi kalian lihat orientasi mereka apa? Jelas. Mereka datang ke masjid untuk cari pahala, dikecilkan langkahnya biar pahalanya banyak. Karena punya orang miskin di zaman Nabi mengadu kepada Rasul. Mereka datang, ya Rasulullah, dhahaba ahlul duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka datang kepada Nabi dulu, dia mengadu, ya Rasulullah, orang kaya pergi meninggalkan dunia, bawa banyak pahala. Muncul kecemburuan soal pahala. Cemburu. Ya Rasul, kami defisit pahala. Pahala kami tidak akan bisa sama dengan mereka. Kami tidak mau ya Rasul. Cemburu soal pahala. Partner orangnya udah demon gara-gara pahala. Kita ingin ada sekelompok orang datang majelis taklim misalnya demon. Kami ini kekurangan pahala. Yang na demon dulu kami belum cair lagi. Nyai na demon. Pendakwah na TV demon dulu. Sebegitu kita hari ini. Kita seukuran perut ini. Nyaknya yung udah nyawa. Nilai dan harga kita di situ. Jadi orang hari ini protes karena soal itu. Tapi sahabat Nabi dulu protes karena kekurangan pahala. Kaum perempuan enggak begitu. Mereka datang kepada Nabi mengadu tentang apa? Ya setelah ini laki-laki pergi berjihad, mereka banyak pahala. Kami hanya perempuan terpuai, kamu hanya pergi jihad. Mereka datang mengadu karena defisit pahala. Karena mereka merasa didiskreditkan. Mereka merasa diskriminasi. Zaman diskriminasinya soal pahala. Sekarang diskriminasinya soal lapangan kerja. Orang hari ini perempuan itu kami kenapa tidak diberi peluang yang sama untuk seperti ini dan seterusnya. Akhirnya Dinauri yang pergi kerja. Kurang berapa dia kerja? Akhirnya dia kerja untuk. Akhirnya terjadi apa? Nah ini tidak main-main. Ketika perempuan masuk ke dunia kerja, laki-laki tidak ada lapangan kerja, laki-laki tidak punya peluang. Apa yang terjadi? Perempuan ketika berkarir, dia malas kawin. Kenapa? Karena sudah punya duit sendiri. Ya, ataupun kalau kawin dia tidak sempat punya banyak. Apa yang terjadi kemudian? Di Jepang ada namanya sekarang resesi seks. Apa makna resesi seks? Orang tidak mau kawin dan kalau kawin tidak punya anak. Akhirnya hanya generasi jadilah orang tua bangka yang dulu. Banyak sekolah SD di sana tutup. Kenapa? Karena nggak ada anak kecil. Dan jangan dikira anak. Jadi dan pada akhirnya orang berpikir apa? Anak itu musibah. Anak itu pada akhirnya apa? Dianggap ini penghalang. Anak ini beban. Padahal dalam Islam itu anak itu sumber rahmah yang menyebabkan hujan turun dari langit karena ada babi, ada
Atfal rudha' gitu kan. Ada bayi yang menyusu. Ini makhluk yang tidak berdosa. Jadi hujan turun kadang-kadang kita ini siang malam buat dosa, tapi karena makhluk suci, karena tangis mereka. Jadi tangis bagi itu rahmat. Dan mereka lah yang akan menggantikan besok. Dan mereka lah yang akan mendoakan kita. Ini mereka aset masa depan investasi ini. Tanya berjula dia mana tazawwaju al-wadudul walud. Tadakah huwa tanasulu mana? Kenapa? Fa inni ubahi bikum umam yaumil qiyamah. Fa inni ukatsir bikum umam. Ini soal semakin punya banyak anak, semakin banyak maka semakin banyak jariah untuk kita di alam bangsa. Tapi orang tidak mau lagi. Kenapa? Karena dia urinya lihat. Ya? Nah, tapi kita tidak mau masuk terlalu jauh pada soal karir rumah. Tapi ingat itu simpel kita sampaikan itu dampak. Ya, ketika mereka perempuan ini tapi poin adalah hari ini orang datang demo soal apa? Diskriminasi, jadi soal urusan perut. Tapi orang dulu bukan itu yang mereka datang demo kepada Nabi, tapi soal kekurangan. Jadi jelas orientasi masyarakatnya. Mereka cari pahala, maka tidak ribut, walaupun beda pendapat. Karena harus minta pahala. Makanya Nabi mengatakan kullun ma'jur, semua berpahala. Benar. Kenapa kita hari ini ribut? Karena kita bukan cari pahala. Ya, kenapa dua kubu ini yang pemikiran yang antara yang lihat bulan dengan yang hisab ribut? Karena saya tidak katakan pada semua orang. Karena para pengikut mazhab ini bukan cari pahala, tapi cari menang. Ya? Padahal semuanya berpahala ini. Nabi mengatakan idza ijtahada al-hakim fa asaba fal ajra man akhtafa ajru wahid. Kita mana pendapat yang betul dari dua ini? Hisabkah atau lihat bulan? Ini salah satunya salah, salah satunya betul. Tapi tahukah ibu bahwa walaupun salah satunya salah, tapi tetap berpahala? Karena berpahala orang sahabat dulu nggak masalahnya. Karena berpahala. Tapi kita hari ini ribut ini. Kenapa? Karena bukan cari pahala. Cari dunia, cari popularitas, cari ini, cari itu, ribut. Ya, orang sulit mengalah. Kenapa? Karena kan minta pahala. Kita cari dunia dalam makna yang cukup banyak. Jadi ini kenapa penting berkaitan pada yakin pada hari akhir, yakin kepada balasan Allah. Nah, kalau itu tumbuh baik dalam diri kita itu akan menjadi kekuatan besar dalam diri kaum muslim. Itulah yang kemudian menyebabkan bantuan Allah turun kepada orang tertentu karena yakin mereka kepada balasan Allah, yakin mereka kepada pertolongan Allah, yakin mereka kepada Allah SWT. Itu poin itu. Kemudian di sini Allah di awal daripada surah Al-Qur'an mengingatkan kita tentang Quran. Allah katakan apa? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Jadi Quran itu di sini disifatkan dengan dua. Pertama huda, kedua rahmah. Huda itu petunjuk. Rahmah itu kasih sayang. Bahasa sederhananya. Jadi agama kita ini bukan hanya memberi panduan, tetapi agama kita ini panduannya itu berisi rahmah, berisi kasih sayang. Ya, jadi ini karakteristik Islam. Jadi salah satu khasais itu syariatnya yang rahmah. Nah, salah satu bentuk rahmah itu apa? Yang pertama dia mudah. Agama ini mudah. Ya. Dan bukan hanya soal mudah, tapi ciri daripada agama ini orang mukmin itu di mana-mana senyum. Dan senyum itu menunjukkan bahagia dan agama ini membahagiakan. Kalau ibu-ibu sulit senyum dan ya, tapi nanti ada orang kan nggak bisa senyum. Ya. Ada nggak bisa senyum. Tapi saya katakan ini orang yang normal ya. Kalau orang sulit senyum karena punya masalah, berarti Islamnya kurang betul. Ya, makanya tidak ada istilah dalam Islam ini orang mengerjitkan dahi, ya, orang saling memicingkan mata, memandang orang lain. Jadi ini agama yang sumringah ini. Agama rahmah. Nabi mengatakan inna ma'ana rahmatun muhdah. Saya adalah rahmah yang memberi petunjuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah. Semua orang harus senang dengan kita sebagai seorang Islam, dan semua orang harus senang dengan Islam. Islam itu agama yang mudah, agama yang apa namanya ya,
agama yang ramah dalam bahasa lain, agama yang moderat, ya, agama yang tidak diskriminatif, agama yang adil, Islam. Nah, jadi tidak ada kesulitan di dalam Islam, mudahnya Islam. Jadi sembahyang itu mudah, puasa semua syariatnya mudah. Dan Allah katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma ja'alallahu fid-din min haraj. Tidak ada kesempitan dalam agama ini. Allah mudahkan mereka. Jadi kalau ada orang merasa sulit dalam beragama, itu sebenarnya bukan agama yang sulit, tapi hatinya yang sempit. Dan hati yang sempit, nah balik problem tadi itu, ya, anak Tuhan hati. Udah punya anak. Kalau Tuhan hilang dari hati manusia itu, maka sempitlah hatinya. Ya, maka wa may yu'rid an dzikri rabbih, apa kan? Apa kan? Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ada ujungnya ma'isyatan dhanka. Nah, siapa ingat kan? Mana ibu-ibu ni? Coba ingatkan saya. Ma'isyatan may yu'rid an dzikri ma'isyatan dhanka. Jadi, wah pakai Google tu atau Yahudi ibu? Google-nya atau Yahudi? Nanti berarti kita orang Islam hari ini mengejar dunia. HP itu mau ikut. Kita sekolah bertahun-tahun di teknik, berpuluh tahun. Indonesia sudah 70 sekian tahun merdeka, Nah itu kata HP bagi Indonesia. Ya. Nah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari mengingatku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Jadi kehidupan yang sempit itu karena balik pada soal akidah, kan? Karena Allah hilang dari hati dia. Jadi karena ada kemudian itu Allah adalah hati, maka berarti sempitlah kehidupan. Tapi ketika di hatinya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi makanya ketika Allah berbicara tentang salat misalnya wa inna kabira illa 'alal khashi'in. Sembahyang itu berat, tapi menjadi ringan bagi siapa? Orang yang alladzina yadhunnun annahum mulaqu rabbihim wa ilaihi raji'un. Jadi orang yang khusyuk, orang yang yakin dengan Allah, yakin pertemuan dengan Allah, yakin pahala dari Allah, dan yakin dia akan dikembalikan ke Allah. Yakin. Jadi orang yang dan ini terisi dengan keyakinan kepada Allah, dan itu yang menyebabkan sembahyang jadi mudah bagi orang tersebut. Ya. Nah ini poin dasar yang Allah sebutkan di sini. Jadi yang disebut berawal, karena itu ini fundamental, ini pondasi. Jadi ini harus dipahami dengan baik. Kita harus paham tentang Islam ini apa, ya, karakteristik Islam ini apa, dan untuk menjalankan Islam butuh keyakinan yang baik. Saya kira ini poin utama yang ada di awal suatu, ya. Di poin utamanya apa? Jadi ada yang pertama Allah cerita tentang Islam ini. Ya, jadi hudan wa rahmatan lil muhsinin, dan kemudian ada orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang menegakkan sembahyang, menunaikan zakat. Dan itu tidak mudah bagi mereka kecuali dengan punya keyakinan yang baik. Nah itu satu hal. Kemudian yang kedua, untuk terakhir saya tutup di sini sebelum kemudian saya jawab. Nah Allah katakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla 'an sabilillah bighairi 'ilm. Jadi kalau di atas cerita tentang orang yang baik-baik, karena iman mereka baik, yakin mereka kepada Allah itu benar. Nah di bawah ini Allah cerita tentang orang yang tidak baik. Nah ada sekelompok manusia, mereka ini apa? Yashtari lahwal hadits. Ya, mereka, makna terjemahan sederhananya, mereka ini membeli lahwal hadits, ya, sesuatu yang melalaikan manusia daripada mengingat Allah. Yudilla sabilillah. Jadi lahwal hadits ini kalau dulu dimaknai lahwal hadits ini dengan apa? Kalau dulu itu dimaknai lahwal hadits ini seperti musik-musik para biduan, ya. Ini lahwal hadits. Dan sampai hari ini sebagai ulama masih mengartikan seperti sesuatu yang melalaikan manusia daripada mengingat, itu namanya lahwal hadits.
Ya, lahwal hadis. Dan dalam salah satu ayat di surah Al-Mu'minun, Allah ketika berbicara tentang ciri orang mukmin, Allah katakan apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka ini, orang yang mukmin ini, mereka adalah orang yang jauh daripada perbuatan lara. Nah, salah satu bentuk lara itu orang yang omongannya omongan biasa, omongan mubah. Nah, mubah saja dia jauh, apalagi yang haram. Jadi omongan mubah, pegangan, ya, kiban, sesuatu yang mubah. Ini kalau sudah terlalu banyak, ini tidak bagus, ya, nah, tidak bagus. Apalagi omongannya bukan omongan mubah. Kenapa? Karena pada akhirnya itu akan menghalangi orang daripada mengingat yang ada. Kan? Itu tidak baik. Itu kalau omongan mubah itu terbaik. Tapi kalau sekedar basa-basi itu dianjurkan. Kiban apa sekedar, ya, tapi sekedar itu baik. Karena untuk apa? Untuk memberi itu tadi, dia mujamalah kurang, untuk bermanis-manis antara sesama, memberi rasa senang, ya, memasukkan senang dalam dua orang lain, itu baik. Tapi kalau sudah berlebih itu tidak baik. Nah, inilah awal hadis, itu memalingkan manusia daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun berbahaya. Dan ini bukan hanya soal lahwal hadis dalam makna yang sangat literal bahwa seperti penyanyi dan seterusnya. Ada banyak sekali lahwal hadis, apalagi di zaman sekarang, yang itu memalingkan orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin ingatkan kepada ibu punya Instagram kan? Ada yang tidak ada. Yang ada apa isi Instagramnya? Foto ibu-ibu, kan? Yang ada, yang tidak ada, yang ada. Kemudian yang itu mulai hari ini, mulai jam 10 hari kok ya. Tuhan mulai Instagram. Karena anak cucu dan aku Instagram. Aja boy. Dan bilang itu sama anak-anaknya. Ini bahagian pada lahwal hadis yang paling besar dalam Islam pada hari ini. Ini yang penyakit. Ya, di sini apa? Di sini muatannya separuh besarnya ini gambar perempuan di sini dan foto perempuan, video perempuan di dalamnya. Ya. Dan ini menyebarkan fitnah kemana-mana. Saya ingatkan kepada sebahagian ibu saya katakan, Nabi dalam sebuah hadis bilang begini. Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat fardaha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha yawm al-qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan perempuan kalau dia sembahyang lima waktu, dia puasa Ramadan, sembahyang waktu puasa Ramadan, dia taat kepada suaminya dan menjaga kemaluan. Saya mengatakan menjaga kehormatannya, menjaga dirinya, menjaga aurahnya, menjaga dirinya daripada disaksikan oleh laki-laki dengan pandangan untuk mencari kelezatan pada tubuh perempuan. Kalau dia bisa menjaga itu 4 hal, maka pada hari kiamat Allah bilang kepadanya apa? Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian suka. Simpel sekali masuk surga. Oh betul. Tapi di tepiran urinya jatah sucinya tadi malam, pukul 12 suci. Leho dengan bayar. Itu boleh bayar. Sucinya dari bersihnya dari malam jam 12. Maghrib kan tak sembahyang tadi ya. Isya kan tak sembahyang masih kotor ya. Jam 12 berhenti darahnya, bersih. Kapan dia sembahyang? Zuhur. Isya subuh dia tak sembahyang. Padahal dia sudah suci sejak jam 12 malam. Itu waktu Isya. Tak sembahyang. Yang begini. Gara-gara make up ini, ada sembahyang begini jam. Berapa banyak perempuan hari ini bermain-mainkan soal sembahyang? Itu gara-gara urusan make up. Simpel urusannya. Masuk surganya gampang. Tapi lihatlah bagaimana perempuan tercecer dalam urusan yang gampang. Hari ini cukup banyak perempuan belum menyelesaikan qada Ramadan tahun kemarin.
Dan banyak perempuan tidak menyelesaikan qada Ramadannya lalu mati. Dan bukankah dalam sebuah hadis ada seorang perempuan, dia datang kepada Nabi mengadu tentang ibunya yang wafat dan dia belum menyelesaikan puasa Ramadan. Karena perempuan begitu. Dan puasa Ramadan itu lalu doanya belum selesai. Ini belum lagi cerita perempuan yang punya anak, melahirkan, menyusui, ya sampai kadang-kadang 2 tahun harus meninggalkan puasa kan sehari, sampai 60 hari dia harus qada. Atau katakan bagi yang pendapat berfidyah, dan sampai akhirnya dia belum selesai dan sudah masuk Ramadan yang baru. Lalu dia tanya ada kepada salah seorang mufti waktu itu di Arab Saudi. Dia tanya, bagaimana saya dengan puasa qada saya yang sekian tahun itu saya tidak qada. Lalu dia tanya, kemana kamu tahun yang lalu tentang tahun ini? Oh, tahun itu. Jadi hal yang sederhana, hal spirit. Pilih berapa banyak perempuan jatuh di sini. Ya, padahal dia cukup sembahyang 5 waktu puasa lama. Tidak bisa. Makanya maaf ibu, ya, Nabi ketika melomokkan kepalanya ke neraka, aku mendapati yang paling ramai isinya anak perempuan. Mudah-mudahan ada belum. Jadi boleh pegang wa ta'a zawjah. Yang patuh pada suami. Ini cerita panjang karena boleh pegang panjang-panjang tak. Dan mungkin tadi cerita karir itu sudah cukup ibu bayangkan bagaimana kepatuhan seorang perempuan kepada suaminya sekarang yang dompetnya lebih tebal kepada suaminya. Ya, hari ini gugatan cerai hari ini meningkat terus itu. Dah hanya cerita turun. Kenapa? Ambilnya ini dipakai yang durhaka. Kenapa? Karena dia merasa lebih pada laki-laki. Soal karir tadi itu, ya. Sudah. Kemudian yang terakhir apa? Wahafizat farjah. Dia menjaga kemaluannya, menjaga aurat. Tapi bayangkan Instagramnya itu, Facebook itu, WhatsApp kalau yang di WhatsApp itu ada foto itu. Lalu ibu kirimlah saya lihat aja. Langgar sih. Padahal kata yang tidak. Ya, itu dosa jariah yang ibu bawa sampai ibu mati. Ibu sudah dikubur, dan tidak ada syahid mereka. Sampai foto itu hilang dari dunia sosial. Maka saya bilang ke ibu, yang ada foto juga jadi hapus juga. Nah, memang. Saya ingatkan si Maryam, saya punya anak perempuan. Saya bilang Maryam boleh punya 1000 medsos, tapi satu pun tidak boleh ada foto Maryam. Jadi jangan dikira, oh kami kan sudah tua-tua Pak Ustaz. Yang tuanya, karena ia lah dirinya yang nak bapak ia kalah. Ini kalah ini. Ini tak tahu ini kita yang berdoa pun yang tak tahu. Yang kita yang buat aja tak bapak ini. Semua kita jadi pasangan masing-masing. Sama saya yang umur 70 jadi yang 65. Ini kayak kita yang 25 itu hobi. Ya, yang 30 jadi yang 25, yang 50 jadi yang 35. Mana ini? Jangan dikira saya Pak Ustaz karena belum tahu kalau yang betul-betul kalau yang 70. Nah, bapak ini yang umur 25 tahun, karena orang yang 60 tahun. Jangan dikira alumnya kan bro Ustaz. Bro, ada orang Pak Komidor, Pak Bupati betul-betul enggak bro. Maka yang perlu dijaga. Nah, jadi ini fitnah ini. Dan ini dosa yang terus mengalir. Dan ini masuk ke lahwal hadis. Ya, gitu. Nah, jadi jangan masuk. Harusnya kita jadi muhsin, tapi jangan jadi mudhil. Yudhil an sabilillah. Jadi orang-orang yang menyesatkan orang lain daripada jalan Allah. Kita adalah orang yang menghalangi orang daripada mengingat Allah. Dan orang hari ini mengakses ini ibu-ibu ini sedang khutbah Jumatnya kadang-kadang sudah. Ya, bukan hanya orang muda, orang tua juga begitu. Karena foto yang di sini dia tidak seperti gambar aslinya. Nggak ada orang foto. Walaupun tak udah lagi mau. Tapi jangan lupa, ya laki-laki ini hayalannya dia lebih dahsyat daripada matanya. Makanya kenapa dulu sering ibu dengar mungkin suara perempuan aurat, mungkin kalimatnya agak sedikit, dan fatwanya agak sedikit apa? Ya, ketika dikatakan suara perempuan aurat.
Apa iya seorang perempuan? Saya katakan iya. Kenapa? Karena laki-laki begitu mendengar suara penyiar radio perempuan, itu yang terbayang di otak laki-laki apa? Ini perempuan cantik. Memang benar orang kami. Dia khayalannya itu lebih tinggi daripada matanya. Dia kalau berjalan di belakang perempuan, dia akan mengatakan perempuan itu cantik sampai dia melihat wajahnya ternyata tidak cantik. Sebelum dia lihat, yang pertama terngiang di sini apa? Ya orang kami. Makanya dia kalau dengar suara perempuan, ya, dia akan mengatakan itu perempuan itu cantik. Nah, sampai dia melihat orangnya seperti apa. Jadi kalau dia dengar suara, apalagi dia dengar suara yang mendayu-dayu, punya lebih cantik loh. Ya, jadi ini poin yang kita sampaikan. Ini orang-orang yang mudin, ya, yang memalingkan orang daripada minyak. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang. Jadi ibu kita kebaikan kita sendiri, ya. Tapi ini soal dosa. Maunya sudah kebaikan sedikit, dosa juga sedikit. Kalaupun ada dosa, jangan sampai dosa ini bentuknya jariah. Jadi saya bilang kepada orang yang pakai cincin emas dan menjadi pakai cincin emas laki-laki, ya, maka ini mereka kelihatannya kecil, tapi itu berat dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sedang ngorok tidur pun dicatat dong. Harusnya kita sedang tidur, hanya ada syarat. Kita kan sedang off itu, kita tidak sedang beraktivitas. Artinya kita tidak sedang berbuat apa-apa. Bukankah Nabi mengatakan rufi'al qalam anis salat, pena malaikat diangkat di dalam 3. Dan tidak ada catatan apapun. Salah satunya anin na'im hatta yasjud. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Artinya apa? Ketika bangun orang berbuat. Tapi dibayangkan ada orang sedang tidur pun dipandang berdosa. Kenapa? Karena cincin emas itu yang dilekatkan. Sedang sembahyang, sedang beribadah, dia ada salah. Dipandang dosa sampai dia menanggalkan. Sama dengan orang yang sembahyang dengan pakaian curian, air wudhu curian, walaupun sembahyangnya sah, tapi dia tetap dihukum sebagai pencuri. Ia berdasar perbuatannya haram. Sampai dia menanggalkan dan meninggalkan itu semua. Nanti foto yang nama Instagram, dengar malam dia dunia dan mendalam pokoknya. Terus dosanya mengalir. Sepanjang orang begitu, satu kali orang lihat, bonus dosa. Sekali orang lihat, tidak syarat. Sekali orang lihat, kadang-kadang lagi game cing gitu biji, cing gitu biji. Sekali tidak orang, dah bonus. Sekali orang lihat, bonus, kan bonus dosa. Sekali orang lihat dosa itu mana? Sekali orang lihat dosa apa? Bayangkan berapa kali orang lihat. Nah, jadi jangan main-main, ya. Jadi ini di samping dosa, ini dosa jariah. Saya berulang kali menyampaikan kepada banyak orang, kalau tak tahan buat dosa, jadi buat dosa ini ada adabnya. Menyadar hal ini juga. Jangan sampai dosa itu pertama, juga itu sembunyikan dosa daripada manusia. Jika itu nyokkan anjuran buat dosa, ya. Tapi kalau sekiranya lah manusia ini dia harus buat dosa. Jangan tampakkan dosa pada manusia. Jangan diberitahukan orang. Cukup Anda dan Allah yang tahu. Kan? Kemudian kalau membuat dosa, jangan cari dosa dengan manusia. Hai dalam campur mobil, ya. Hai dalam campur. Maka hati-hati buat salah dengan tetangga. Hati-hati buat salah dengan manusia. Kalau bukan berarti itu bukan juga salah Tuhan. Ini bukan. Tapi kenapa? Kalau Allah Maha Pengampun, manusia ini pendendam. Sampai rumah, hati-hati. Kemudian kalaupun buat salah itu jangan sampai dosa jadi cukup menggugat pertanyaan menggugatnya. Begitu selesai menggugat habis. Jadi misalnya apa dosanya sekarang? Yang kena buat kaidah mana? Seperti misalnya apa lah kira contoh, ya. Dia buat dosa sekarang. Jangan sampai nanti dan mentang nasi dosanya. Jadi begitu selesai juga selesai. Dan jangan sudah tidur, sudah entah mana-mana dosanya masih mengikut. Oh itu. Ya. Nah, maka ini yang perlu kita ingatkan benar. Jadi dan ini adalah dosa jadi dosa yang membuat orang lain terikut. Dan maka dikatakan man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Orang yang mencontohkan perbuatan buruk, maka setiap orang yang ikut Qabil yang membunuh adiknya Habil. Sampai kiamat setiap orang yang membunuh dosanya naik kepada kami.
Padahal Kabil kalau pembunuhannya juga dia tidak lagi membunuh orang. Tapi kenapa? Karena dosanya terus berproduksi. Menarik itu gambar yang ada di Instagram. Dia berproduksi dosa. Setiap kali orang lihat dosa dan setiap kali orang lihat ya, sampai ibu mati, sampai ini ditutup baru selesai. Maka sebelum kita tidak sempat menutupnya, tinggal hanya menutup deh. Kamu ada tutup ya, dan kita tidak akan bisa selesai dengan itu. Jadi saya kira ini awal daripada surah Luqman. Saya tidak perpanjang lagi. Nanti kita masuk pada surah Luqman. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira demikian. Sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada bermanfaat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan semua sehat dan semangat satu apapun. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.